Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku SPM Plus US untuk anak SD kelas 6 tahun 2022. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelum dan sesudahnya, silakan adik-adik cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka buku SPM US-nya, yaitu di halaman 202, berarti sininya 213. Di halaman 213 ini ada IPS paket yang kedua. Mulai dari pilihan ganda nomor 1 langsung saja. Makanan tradisional pada gambar tersebut berasal dari daerah, jawabnya adalah B, Sumatera Barat. Sepertinya itu rendang adik-adik ya. Siswa-siswa kelas 6 nomor 2, siswa-siswa kelas 6 berasal dari suku yang berbeda-beda. Zahrul berasal dari suku Minang, Butet dari suku Batak, Bimo dari Jawa. Sikap yang sebaiknya kita lakukan untuk menghargai perbedaan tersebut adalah yang C, menerima dan menghargai perbedaan. Nomor 3, nama rumah adat pada gambar tersebut adalah rumah, jawabnya A, Tongkonan. Perhatikan tabel-tabel berikut, ada Honai, Gadang, Joglo, Bolon, bukan Bloon, Bolon. Rumah adat yang berasal dari Pulau Sumatera pada tabel tersebut adalah yang nomor yaitu D, 2 dan 4. 2 rumah gadang dan 4 rumah bolon. Jangan kebalik ya adik-adik. Tadi saya mau keceplosan bilang bloon. Jawabnya adalah rumah gadang dan rumah bolon. Nomor 5. Gamelan merupakan alat musik yang berasal dari daerah, jawabnya adalah C, Jawa Tengah. Perhatikan gambar berikut, alat musik tersebut bernama, jawabnya A, angklung, gampang sekali. Tempat ibadah tersebut merupakan tempat beribadah umat agama, jawabnya B, Hindu. Itu pura adik-adik. Perhatikan kedua gambar berikut, ada nelayan di sungai sepertinya ya. Yang ini petani garam. Usaha yang dapat dikembangkan oleh penduduk di daerah tersebut adalah A, nelayan dan petani garam. 9. Dampak positif dan aktivitas penduduk seperti pada gambar berikut adalah dampak positifnya yang D, meningkatkan perekonomian para nelayan dari hasil tangkapan ikan. Perhatikan tabel berikut, ada berkebun teh, bertani garam, membudidayakan rumput laut, bekerja di pabrik, mencari ikan, beternak sapi. Kegiatan ekonomi yang sesuai lingkungan pantai ditunjukkan oleh nomor B, 1, 4, dan 6. What? Tunggu dulu ya adik ya. Maaf ya adik, tadi jawabannya salah, bukan B, 1, 4, dan 6, tapi jawabannya adalah yang C, 2, 3, dan 5. 2 bertani garam, 3 membudidayakan rumput laut, dan 5 mencari ikan. Nomor 11, pada masa pandemi, masyarakat melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, akibatnya banyak pusat kegiatan ekonomi seperti pasar dan pertokoan jadi sepi. Oleh karena itu, perlu kreativitas dan inovasi dalam kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah menjual melalui penjualan daring ya. Tujuan melakukan penjualan daring tersebut adalah, jawabannya di sini yang B, meningkatkan penjualan dan penghasilan pedagang. 12. Gambar berikut ada Candi Borobudur. Candi tersebut peninggalan kerajaan Buddha yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Candi tersebut adalah candi, jawabannya C, Borobudur, sudah saya sebutkan tadi ya. Perhatikan tabel berikut, nama kerajaan Kutai, Sriwijaya, Samudra Pasai, Gorontalo, Tarumanegara, Demak. Kerajaan bercorak Hindu ditunjukkan oleh B, 1 dan 6. 1 kerajaan Kutai dan 6 kerajaan Demak. Nomor 14, nama kerajaan ada Majapahit, Demak, Sriwijaya, Tarumanegara, Gorontalo. Kerajaan bercorak Islam ditunjukkan oleh nomor, jawabnya D, 2 dan 5. 2 adalah kerajaan Demak dan 5 kerajaan Gorontalo. Baiklah adik, minta maaf saya sekali lagi karena harus ada yang direvisi atau dirubah ya adik-adik ya. Saya baru sadar bahwasanya tadi jawabannya itu yang nomor 13 salah, dikunci jawabannya itu B. 1 dan 6, 1 kerajaan Kutai memang benar. 6 kerajaan Demak itu tadi di sini adalah kerajaan Islam. Jadi yang benar adalah yang A, 1 dan 5, 1 kerajaan Kutai dan 5 kerajaan Tarumanegara. Di sini sudah saya cari di internet bahwasanya kerajaan Tarumanegara. Nih ada adik bercorak agama Hindu. Oke. Nomor 14 saya ulangi lagi. Ada Majapahit, Demak, Sriwijaya, Tarumanegara, dan Gorontalo. Pertanyaannya, kerajaan bercorak Islam ditunjukkan oleh nomor, jawabannya adalah D, 2 dan 5.
Kerajaan Demak, dan 5 Kerajaan Gorontalo. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan tabel berikut, ada Samudra Pasai, Sultan Hasanuddin. Oke, nama kerajaan Islam dan raja yang benar ditunjukkan adalah nomor, jawabannya adalah B, 2, Demak, Raden Patah. 16. Pengaruh kerajaan bercorak Islam pada kehidupan masa kini adalah B, banyaknya bangunan bercorak Islam seperti masjid. 17. Perhatikan gambar berikut, pekerjaan pada gambar tersebut merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan A, jasa, dokter gigi. Nomor 18. Berdasarkan letak geografis, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu A, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 19. Contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya yang berdampak positif adalah D, penanaman pohon bakau di pinggir pantai. 20. Dampak positif dari aktivitas penduduk yang menanam pohon bakau di daerah pantai adalah yang C, sebagai pencegah abrasi dan gelombang. 21. Dampak negatif dari kegiatan penangkap ikan dengan bom seperti pada gambar di atas ini adalah, jawabannya C, merusak ekosistem laut. Nomor 22, perhatikan tabel berikut. Ini penyebab-penyebabnya. Pertanyaannya, faktor utama yang menyebabkan para penjajah datang ke Indonesia ditunjukkan oleh nomor C, 2 dan 3. 2, banyak kerajaan yang bersifat kedaerahan dan mudah diadu domba. Kemudian 3, penjajah tertarik dengan rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Betul, C. Perhatikan tokoh-tokoh berikut. Ini Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Kapiten Patimura, dan Sisingamangaraja. Pahlawan yang berasal dari Maluku ditunjukkan oleh nomor 3, yaitu Kapitan Patimura. Jadi harus hafal ya, adik ya. 24. Nama pahlawan wanita pejuang asal Aceh adalah B, Cut Nyak Dien. Karena yang ini gambar-gambar ini dulu zamannya saya kelas 6 ini harus dihafalkan adik-adik. 25. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah C, wujud dari puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. 26. Perhatikan, ini gambarnya Pak Sayuti Melik. Sayuti Melik itu bukan perempuan ya adik-adik ya, laki-laki. Tokoh pada gambar tersebut turut mempersiapkan kemerdekaan yang berperan sebagai C, pengetik naskah proklamasi. 27. Upaya diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan salah satunya melalui perjanjian Renville. Salah satu isi perjanjian Renville adalah A, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Kebangetan Belanda ini ya. Ini padahal terjadi sesudah merdeka loh adik-adik. Jadi setelah merdeka tahun 1945 itu belum semuanya kita wilayahnya merdeka. Hanya ini aja tadi yang diakui Belanda. Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera. Selebihnya masih dijajah oleh Belanda. 27 sudah, kemudian 28. Perhatikan gambar berikut, sudah saya perhatikan. Tokoh pada gambar tersebut berperan sebagai, jawabnya C, pemimpin yang mengusir tentara sekutu dan Nica. Bacanya Nica atau N-I-C-A dari Ambarawa. 29. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan dambaan bangsa Indonesia saat ini. Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah mengisi kemerdekaan dengan tindakan dan karya nyata. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menuju kehidupan bangsa yang sejahtera di bidang pendidikan yaitu A, membangun sekolah-sekolah hingga ke pelosok negeri. 30 negara anggota ASEAN yang tidak berbatasan dengan laut, banyak diselimuti hutan lebat dan kenampakan wilayah. Pastinya D, Laos yang nggak punya border. Apa sih border itu? Batas wilayah ya adik ya. Batas wilayahnya semuanya daratan, kanan, kiri, atas, bawah lah. Negara lain daratan dia. Kita lanjutkan ke isian nomor 31. Sistem pemerintahannya, kalau Filipina silakan diisi republik, Malaysia monarki konstitusional, Laos republik, Kamboja kerajaan. Sudah ini tadi ya. Ini ada isinya. 32 negara yang paling maju di antara keempat negara anggota ASEAN berikut yaitu Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan adalah negara, jawabannya Thailand. Nomor 33, perhatikan peta berikut. Sudah saya perhatikan. Pertanyaannya, berdasarkan peta ASEAN tersebut, negara Filipina ditunjukkan oleh nomor Filipina. Nah ini dia adik, nomor 5.
34. Perhatikan gambar berikut. Bendera pada gambar tersebut adalah bendera dari negara Myanmar. Nomor 35. Dua contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di negara Singapura adalah jawabannya jasa dan industri. Sekarang nomor Romawi 3 uraian. Kerjakan soal-soal berikut dengan tepat. 36. Tulislah bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia di ASEAN dalam bentuk teknologi. Jawabnya adalah meningkatkan penguasaan teknologi negara anggota ASEAN. Kalau jawabnya panjang seperti biasa, adik-adik harus stop dulu baru dicatat. 37. Apa saja peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya? Jelaskan. Jawabannya adalah mengadakan pentas budaya di luar negeri, mengadakan studi banding. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. 38. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Apakah yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu UUD 45 dan landasan operasional. 39. Indonesia aktif mengirimkan pasukan perdamaian yang dinamakan pasukan Garuda ke berbagai negara yang sedang mengalami konflik. Apakah hal tersebut merupakan bentuk nyata dari politik bebas aktif di Indonesia? Jawabannya adalah iya, karena dengan begitu Indonesia, kurang A-nya, Indonesia ikut aktif menciptakan perdamaian dunia. Sekarang nomor 40, tulislah 3 peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama, melakukan pertukaran pelajar. Yang kedua, membentuk kelompok peneliti antar negara ASEAN. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Dan jangan lupa juga ikuti saya di Instagram di Kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe channel ini, atas dukungannya terima kasih. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku SPM Plus US untuk anak SD tahun 2022. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.